Selamat datang di Podskuy bersama saya Boris Bokir. Tepuk tangan boleh. Dan pada siang hari ini kedatangan seorang bintang tamu yang sangat sulit sekali. Kalau kalian mau mencari dia adanya hanya dulu di layar lebar doang. Tapi sekarang ada di layar mini, sekarang ada di layar series. Ya banyaklah sekarang dia gitu. Karena memang bukan karena dia nggak mau tampil atau gimana. Memang sangat-sangat menjaga untuk muncul di layar gitu ya, orangnya sangat menjaga untuk muncul di layar. Dan kalau saya lihat sih dia itu mukanya tuh, mohon maaf nih ya, kayak keturunan vampir, nggak berubah dari zaman saya SMA kuliah nonton dia sampai sekarang ketemu, kok sama terus. Inilah dia orangnya, Vino G. Bastian. Terlalu berlebihan, Kakak Boris. Oh enggak dong. Terlalu berlebihan. Enggak berlebihan. Emang iya. Emang gitu ya? Iya dong. Masa tuh. sih? Mukanya kayak begitu terus, kayak nggak ada agingnya tuh, tidak ada gitu. Suara tetap sama nggak? Suara sama. Kalau suara tetap sama. Cuman kadang-kadang badan menyusut, kadang-kadang bulky, otot gede gitu. Emang gendut kadang-kadang ya? Mana pernah sih lu gendut? Pernah Bang? dong. Kapan lu gendut? Pernah. Kalau dibayar gendut kita gendut ya. Ternyata harus ada matematikanya dulu. Terima kasih loh saya diundang sini nih. Aduh, saya terima kasih dong. Waduh, luar biasa banget nih. Aduh. Roman-romannya pengen gantiin saya nge-host nih. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Dan Vino tuh akhir-akhir ini saya lihat kamu aktif kembali di dunia acting. Banyak proyeknya. Sebetulnya bukannya aktif kembali sih. Sebetulnya alhamdulillah memang karena kerjaan saya di situ ya. Iya benar. Tapi begitu pas kebanyakan kan kemarin kan syuting tuh filmnya untuk layar lebar. Nah, ketika film itu udah dikonsepkan untuk layar lebar, terjadi pandemi lah. Nah, jadi beberapa produser menahan film-filmnya. Jadi memang ketika orang-orang nyari gue di bioskop, memang ya bukannya gue juga yang nggak ada, tapi film Indonesia pun mulai berkurang kan. Karena banyak produser tadi menahan filmnya sampai kondisi normal. Kira-kira tapi aman lah gitu. Tapi kan ya udah selesai pandemi, ada pandemi lagi berikutnya, ada pandemi lagi ya. Jadi berarti ini yang pusing manajernya Vino dong ya? Iya, bagaimana? Yang pusing karena kan ada beberapa biasa kalau di film tuh kayak, wah filmnya jangan tayang barengan dong. Oh iya. Gimana? Anda sering ya filmnya tayang barengan ya? Itu bukan kemauan pemain gitu. Apalagi pandemi begini kan. Bener, iya. Jadi promonya bagaimana iya, gitu. Bener. Nah, kacau jadinya. Tahun ini nih kayaknya bioskop udah mulai bergejolak lagi kan. Dan film-film yang kemarin udah mau yang tertunda tayangnya jadi mau tayang. Netizen responnya beda lagi. Kok Vino banyak banget sih filmnya gitu. Maksudnya serba salah gitu. Kalau film lu tiba-tiba banyak gitu. Kemarin gak ada filmnya karena pandemi, karena bioskopnya juga sepi. Loh kok bang, kok nggak syuting? Kalau jelasin satu-satu males. Capek. Nih saya bantu jelasin. Jadi begini netizen, itu syuting tuh ada yang 3 tahun yang lalu, ada 2 tahun yang lalu, ada yang waktu masih kecil kita ya. Ada yang belum tayang, emang sengaja itu belum tayang. Nah, ketika tayang barengan semua pengen tayang, bukan dia tiba-tiba hari ini beres syuting 2 minggu, 14 hari syuting, habis itu syuting lagi, habis itu syuting. Tidak begitu ya netizen ya. Betul sekali. Terima kasih Kakak Boris. Iya, terima kasih Kakak Vino. Dan yang saya kaget, ketika kemarin saya lihat-lihat TV, tang tung. Loh, kenapa ada Kakak Vino ini? Di sinetron? Iya. Oh iya. Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa. Yang salah? Ya kaget aja gitu. Kok tiba-tiba ada? Itu sebenarnya web series yang dimasukin jadi ke TV. Jadi sebenarnya emang dari dulu gue nggak pernah mengeksklusifkan diri ya, sebagai hanya pemain film. Oke. Karena menurut gue ya aktor di mana aja. Di layar besar, layar kecil, sekarang bisa layar mini, betul. Atau mungkin mau di panggung teater, ya aktor aja. Dimanapun kita tampil ya kita harus kasih yang terbaik gitu. Cuman medianya aja yang berbeda. Nah begitu kemarin pandemi, semua orang kan mencari cara untuk tetap bisa syuting, tetap bisa berkarya dimanapun kan, karena layar lebar sudah otomatis sempat lesu karena memang penonton jarang ke bioskop. Dan gitu. Sesuai prokes juga ditutup dulu. Bener. Gitu bioskopnya. Dan OTT mulai bangkit gitu kan. Nah, itu kan salah satu terobosan yang biar orang bisa tetap kerja, bisa tetap berkarya. Sinetron pun juga akhirnya bergeliat gitu kan, karena orang cuman di rumah aja, WFH, nggak sekolah juga di rumah gitu kan.
itu jadi salah satu jalan untuk bisa tetap kita berkarya gitu. Nah kalau untuk main sinetron sendiri itu bukan pertama kali sih. Dulu pun gue pernah main sinetron. Iya. Cuman memang ketika main sinetron pun gue tetap milih sih, maksudnya cerita-cerita apa sih yang sebenarnya bisa menarik ke apa namanya ke penonton gitu. Berarti seminimal-minimalnya kirimin dulu nih skripnya. Oh pasti, itu pasti. Dan gue mungkin nggak terbiasa yang syuting hari ini syuting skrip baru datang. Nah itu masih belum bisa. Jadi yang datang skrip itu masih anget, baru masih di gitu. fotokopi ya. Iya. Literally anget gitu karena baru di fotokopi. Jadi memang udah gue apa namanya udah gue antisipasi. Jadi ketika mau ada series ini itu kan terbatas tuh cuma 40 episode karena memang tayangnya waktu itu kita rencanain untuk Ramadan, tapi karena satu dan lain hal dimajuin, tapi semua skripnya itu udah ada. Paling enggak sinopsis per skripnya itu udah ada. Guideline-nya udah ada. Jadi nggak akan terlalu yang tiba-tiba episode 30 nih saking udah mentok ngarang. Bener. Mengawang banget nih ceritanya. Karena memang ketika seriesnya udah terlalu panjang, otomatis kan ceritanya jadi kemana-mana ya. Dibuat-buat gitu kan. Nah itu yang mungkin gue belum cocok tuh. Kalau begitu gaya mainnya. Kalau gaya begitu gitu. Tapi bukannya berarti itu salah kan, tetap aja. Sinetron itu tetap ada. Panjang karena ada penontonnya. Ada penontonnya benar. Gitu. Ada yang nonton, ada yang suka. Dan itu mainnya sama Kak Caca kan ya? Sama istri. Iya, benar. Itu sebenarnya proyeknya udah 2 tahun dari 3 tahun lalu sih pas udah mau jalan. Ternyata pandemi ditahan sampai baru tahun lalu syuting dan tayang kemarin. Udah selesai sekarang sih. Itu gimana rasanya main lagi sama istri beradu acting gitu? Iya. Terakhir waktu kita main bareng ya? Iya, terakhir kita main bareng. Benar. Suami istri juga. Iya, suami istri juga. Nah, kalau ini sebetulnya nggak suami istri. Jadi itu yang pengen gue tawarin ke penonton, ya kan walaupun suami istri di dunia nyata nggak harus jadi suami istri di film ataupun di sinetron gitu kan. Jadi gue di sini jadi rival. Oh, rival. Itu kalau ke rumah suka ada bahas-bahasan gak sih? Enggak ya. Karena kalau ada yang lucu-lucu sih ya. Tapi biasanya emang kalau misalnya gue di lokasi ke rumah tuh udah hampir nggak pernah ngomongin kerjaan. Udah beda dunia lah gitu. Jangan dibawa-bawa ke rumah gitu. Karena ya habis aja doh semuanya di syuting terus jadi. Kecuali kalau ada yang ngeganjel, misalnya tadi harusnya aku kayak gini-gini atau enggak tadi wah krunya kok begini ya, harusnya kayak gini-gini. Nah itu pasti ada lah. Ada. Dan seorang Vino Bastian ini paling sering bawa istri dan anak keluarga ke tempat syuting. Kalau setelah di tempat syuting 3 hari 4 hari, kayaknya oke nih tempat syuting. Iya, benar. Pengalaman kita ya. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya syutingnya gue doang gitu, istri bisa lah, maksudnya di rumah gantian kita jaga anak, shift-shiftan. Yeah. Tapi kalau dua-duanya syuting, kita harus mikir nih gimana caranya biar anak bisa tetap terpantau, tidak terabaikan. Bener, gitu. karena kan apalagi sekarang nih sekolah online gitu kan, otomatis ketika dia mau nanya juga susah gitu. Akhirnya ya udah. Kalau lokasinya enak, lokasinya aman, nyaman, yaudah kita bawa gitu. Dan kalau misalnya gue syuting di luar kota terlalu lama pun, walaupun Caca nggak ikut syuting, oh ini oke nih lokasinya di sini, sekalian bisa diajak. Ya udah gue bawa 2 hari 3 hari. Jizi. Iya, bawa Jizi. Gimana kabarnya Jizi? Wah, dia udah gede banget tuh. Terakhir ketemu waktu masih kecil-kecil ya. Masih kayak boneka ya. Sekarang udah kelas 3. 3 SD. Dan waktu itu kalau nggak salah Kak Caca tuh pernah sempat mengalami baby blues ya? Sebetulnya dulu waktu pertama kali dia hamil, maksudnya melahirkan, gue kan nggak tahu baby blues apa gitu. Nggak tahu juga nih kenapa tiba-tiba kok bete, kenapa gitu. Apa gue yang salah gitu kan, semuanya harus perfect gitu kan. Gue pikir setelah melahirkan udah keluar ngurus anak seneng-seneng gitu, tapi ternyata ada perubahan. Gue nggak tahu ini sebetulnya karena hormon atau sindrom. Karena kan begitu melahirkan ada hormon yang nggak seimbang, yang balance, dan berusaha untuk balance lagi di perempuan karena setelah itu mungkin pasca melahirkan itulah. Iya, misalnya kayak lagi waktu itu pernah di BT-in apa? Pernah di BT-in sebetulnya nggak di BT-in, cuman kayak misalnya gini loh, kayak tiba-tiba punya anak, gue masih bisa kerja, dia nggak bisa kerja. Ada rasa kayak jealous misalnya, kok aku ngurusin anak terus, kamu udah bisa kerja gitu, aku juga pengen kerja. Atau enggak, gue ketemu teman-teman, kok lo bisa ketemu teman-teman, gue enggak. Nah, hal kayak gitu kan sebenarnya yang
yang jadi sensitif banget Iya, kan. sensitif. Nah ternyata itu mungkin bawaan dari perubahan hormon itu yang kita sebut baby blues Baby tadi. blues. Nah tapi di sini ya sebagai laki-laki harus mengerti itu sih. Karena Waktu itu kan nggak tahu nih knowledge Nggak tentang tahu, baby blues, nggak nggak tahu tahu. cara ngehandle-nya gimana. pada saat itu sampai anak gue umur berapa ya? Umur hampir 1 tahun tuh gue gak ngambil kerjaan. Gue gak ngambil film. Masa gue ngambil film? Kalaupun ngambil film atau kerjaan tuh yang gak terlalu panjang, gak terlalu lama. Yang short term aja lah ya. Iya, yang seminggu paling lama beres gitu. Karena emang waktu itu kan kita gak meng-hire asisten rumah tangga atau suster untuk khusus untuk baby kan. Jadi dengan PD-nya kita akan mengurus anak ini sendiri. Bisa lah. Masa gak bisa gitu. Ngurus sendiri, tapi ternyata ya kita keteteran juga. Keteteran dalam arti bukan untuk ngurus bayinya. Misalnya kayak ngurus bajunya yang apa namanya untuk diganti, apa namanya kalau udah mulai makanannya gitu. Berarti selama setahun itu menguras tabungan ya? Sangat. Sangat ya. Sangat. Kelahiran Jisi itu disambut dengan menguras tabungan ya. Tapi di sisi lain ketika ada anak, pasti akan ada rezeki. Betul. Gitu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Ini rezeki anak apa rezeki bapaknya ya? Jadi duitnya tuh ke hobi semua. Kok kodenya langsung gini ya? Iya. Kodenya langsung gini ya? Duitnya ke hobi. Ternyata pas udah kebeli. Oh iya, ini untuk anak ya. Ini untuk anak ya sebenarnya. Salah lagi. Kena marah. Vino ini kalau kita lihat kan maksudnya ya kehidupan pribadi mah jarang lah terekspos gitu kan ya. Karena kayaknya orang-orang tuh pengennya yang ngeliatnya karya aja sih, karya. Maksudnya bukan masuknya kehidupan pribadi kayak Vino kan orang belum tentu tahu lu hobi sepedahan kalau lu nggak posting. Iya, hobi Vespahan kalau lu nggak posting. Bener. Tapi zaman sekarang ya posting itu tuh bukan cuma karena untuk menunjukkan apa kita gitu kan. Kadang-kadang ada kebutuhan. Kayak dulu gini, gue nggak punya sosial media gitu. Tapi begitu mau kerja, Mas ada Instagramnya atau ada Twitternya atau ada apanya gitu? Oh, ada ya? Harus ya? Harus ya. Oke, gue buat misalnya Instagram. Wah, kok gue pakai nama gue udah nggak bisa. Jadi nama gue udah diambil sama orang duluan. Akhirnya pakai underscore gitu misalnya buat untuk pakai nama. Jadi ternyata semua itu berhubungan. Jadi bukan cuman untuk, gue sangat mengerti gitu ketika teman-teman yang lain dia posting kegiatannya dia sehari-hari itu bukan cuman untuk pamer sebenarnya, tapi ada di balik itu tuh ada kewajiban dia sebagai public figure yang harus di-share dan mungkin berhubungan dengan brand atau apa. Ya, maksud gue adalah berkaitan dengan lu mengalami baby blues dengan Caca karena kan tidak ada posting apa-apa gitu. Maksudnya ke arah situ? Ya enggak lah, masa gue aduh bini gue lagi baby blues nih. Ada dong orang yang kayak gitu. Oh ada. Ada kan yang apa-apa di-share di sosmed gitu. Tapi mungkin memang jualannya di situ. Aduh. Memang jualannya di situ kan kita nggak bisa menyalahkan dong. Betul. Mungkin jualannya di situ. Betul. Aduh, aku hari ini kayak dulu kan zaman OOTD. Iya kan? Tapi mungkin memang kebutuhannya di situ, jualannya di situ. Jualannya di situ. Jualannya di situ. Ya nggak masalah kan? Ada orang yang gue dapet baby blues nih. Gue enggak. Lo tau dari mana tahu dari mana itu baby blues atau bukan gitu. Ya. Jadi gue baru tahu ini belakang-belakangan. Oh kalau kayak gitu ini kelakuan istri atau kayak gini-gini lagi. Iya apa namanya moodnya lagi bad mood. Oh itu baby blues. Sama kayak misalnya lo lagi hamil. Bukan gue dong, istri gue dong. Kok gue hamil? Gue gak hamil, gue buncit. Lo hamil ya? Buncit. Lo ngamilin kan tapi kan? Iya betul. Gak mungkin dong tiba-tiba dia berbuah. Nah itu maksud gue ketika dia pengen sesuatu, gue pengen makan ini, pengen makan itu, kan disebut ngidam. Nah sebetulnya kan kita nggak pernah tahu juga kan apa yang dirasain gitu. Jadi kalau kita dulu dengan dibilang ngidam harus diain, ntar anaknya ngiler. Iya, ntar anaknya ngiler. Sekarang tahu dari mana gitu kan? Kayak gitu sih sebenarnya. Nah makanya ketika pas ada sindrom mulai sensitif atau apa ya, gue sih nggak terlalu peduli itu baby blues atau bukan, tapi sebagai suami ya harus membackup itu gitu. Karena lo membackup perasaan gak mungkin. Lo gak bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu kan. Bener. Jadi paling gak, walaupun lo cuma main handphone doang, tapi lo di deket dia. Jadi paling gak dia tuh wujudnya ada nemenin perjuangannya gitu. Dengan tidak mengambil kerjaan, ada di rumah. Sekarang ini kan ngambil film dengan judul Baby Blues. Itu semua yang tadi diomongin ada dibahas di sana? Iya. Secara gak langsung iya gitu. Dan sebenarnya film ini bukan menceritakan hanya tentang sindrom baby bluesnya sih, tapi lebih luas lagi. Misalnya gini, kayak kita nih laki-laki gitu,
begitu kita married dan punya anak, pasti ada sesuatu yang beda gitu. Betul. Laki-laki tetap laki-laki, hobi tetap ada hobi. Nah kadang-kadang itu hal itu tuh yang lupa. Sementara perempuan tuh mengalami perubahan yang cukup besar dibanding laki-laki. Gitu. Iya, Laki-laki iya. oke tanggung jawab lo kerja gitu. Tapi perempuan itu mulai dari fisik, dari hormon, dari sensitivitasnya dia, dari ngurus anaknya itu, psikisnya gitu. Itu yang mungkin nggak semua laki-laki punya pengetahuan tentang itu. Mungkin banyak laki-laki juga menganggap ya udah lu emang kodratnya kadang, begini. Iya, lo kodratnya begini. Kadang kalau yang udah agak ekstrim, lo lebay ya. Maksudnya ya udah, misalnya kan bareng-bareng. Tapi kan kadang-kadang nggak seperti itu juga. Nggak gitu juga nggak kali. Gitu juga. Nah, kita mau sharing nih di sini nih di film ini. Bukan cuma untuk orang yang mau yang udah menikah atau punya anak, tapi justru orang-orang yang mau menikah atau masih pacaran. Oh, nikah tuh kayak gini loh. Bukan untuk nakut-nakutin ya. Iya. Tapi ini yang justru yang harus dinikmatin. Proses ini harus dinikmatin karena ketika proses itu udah selesai, kayak misalnya kita sekarang nih, oh dulu waktu melahirin kayak gini. Itu jadi cerita-cerita yang nggak bisa dilupain, dan setiap keluarga punya cerita yang beda-beda. Dan kalau gue bilang boleh nggak? Gue bilang boleh. Oh belum. Punya anak ketika memang siap, walaupun ada tekanan dari orang tua. Kapan dong punya momongan? Sebaiknya gitu. Sama kayak misalnya lo mau nikah tuh juga cukup agak telat ya dulu, umur 30-an ya. Tapi memang pertanyaan-pertanyaan itu kapan lo nikah, kapan lo nikah, itu banyak gitu. Tekanan eksternal gitu ya. Tapi untungnya gue nggak terlalu terpengaruh sama itu. Jadi emang ketika lo harus nikah di umur berapapun, ya dan ketemu orang yang tepat, semuanya akan oke aja. Kalau udah bener-bener ready, udah pas gitu. Jangan mau karena lo telat, mau lo cepet gitu. Misal tiba-tiba lo umur 20-an udah dapat jodoh yang tepat, ya udah. Jadi jangan sampai dipaksain. Nah, tapi kalau misalnya punya anak, kalau menurut gue tuh memang harus tepat. Lo harus pikirin. Jadi lo nggak bisa tiba-tiba punya anak. Kita tuh nggak bisa nggak bisa tiba-tiba gue mau punya anak seneng-seneng. Enggak, anak itu tuh emang lo harus punya planning yang panjang terhadap anak itu. Ya, gitu. apalagi dengan knowledge si baby blues ini. Bener. Gitu. Ada lo kayak begini-begininya. Iya. Siap nggak lo? Bener. Siap nggak lo sebagai bapak? Gitu. Bener. Walaupun kita nggak perlu terlalu dengar banyak orang ya. Kadang lo terlalu banyak orang, nanti lo kalau nikah kayak gini, lo nanti punya anak kayak gini, lo semakin ribet tuh. Semakin ribet pokoknya, makin banyak masukan kayak gini. Nah, itu makin ribet. Lo jalanin apa yang lo yakinin. Ketika lo udah mampu, ketika lo udah siap, ya lo jalanin aja ya. Dan ini film nanti tayang bioskop rencananya. Tayang bioskop. Tanggal Mantap. 24 Maret 2022. Wih, 24 Maret 2022 tuh. Iya. Para sobatku jangan lupa tuh 24 Maret 2022 di bioskop. Ini kan juga sempat udah mau ditayangin, terus mundur. Lama-lama basi ya kalau misalnya nggak diiniin dan gue rasa sekarang kita sebagai filmmaker ya buat berkarya yang terbaik aja. Masalah penonton dan rame dan tidak rame itu kan sebetulnya nggak ada harus matematikanya ya. Betul. Tapi kita tetap optimis bahwa film ini menjadi suatu film yang beda dari film-film yang pernah ada gitu, dan hal-hal seperti baby blues, punya anak, itu kan sebetulnya hal yang sangat simpel dan semua orang mengalami, tapi nggak pernah diangkat ke layar lebar gitu loh. Karakternya di situ sebagai Dika, namanya Dika. Dika sebagai suami kebanyakan yang baru punya anak pertama, merasa siap banget punya anak, merasa udah paling jago banget ngurus anak, merasa udah mapan banget, udah merasa gua ini udah akan menjadi ayah yang baik gitu. Bener. Ternyata enggak ya. Pada prakteknya iya, enggak. Kebanyakan ayah iya gitu. Kebanyakan seperti itu. Karakter yang paling sulit dimainkan atau paling unik lah gitu, paling membekas. Ini unik ini. Baby Blues ini unik. Baby Blues ya. Jadi Baby Blues ini uniknya bukan cuma dari secara ceritanya juga, tapi karakternya juga menarik, Chris. Jadi di mana gue ini bukan sebagai laki-laki bukan cuma harus ngerasain sebagai bapak, tapi gue juga harus ngerasain sebagai ibu di film ini. Bapak dan ibu. Iya. Aduh, bertanya-tanya nggak jadi bapak tapi jadi ibu juga nih. Nah, paling simpel gini, ketika lo nikah punya anak, kan tadi lo bilang kan yang hamil kan istri gue, bukan gue. Kata siapa? Kalau namanya hamil tuh berdua sebenarnya. Laki-laki dan perempuannya tuh namanya, menurut gue ya ketika hamil lo berdua. Emang fisiknya perempuannya. Adanya di perempuannya aja.
tapi tanggung jawabnya kan berdua. Berdua, betul. Jadi ketika hamil ya lo berdua. Gue juga lagi hamil nih, istri gue ya, tapi lo juga dalam posisi yang lo lagi hamil. Itulah dengan diistilahkan si suami siaga itu. Iya, bener. Maksudnya Gitu. tuh kayak gitu. Maksud dari film ini tuh sebetulnya bukan mau ngajarin orang untuk begini loh beruntung, enggak, tapi ini cuma mau nge-share aja gitu. Ketika awal-awal punya anak, ketika awal-awal apa namanya, kan kita bercerita nanti kita akan punya anak yang kita punya anak 3 sayang. Kalau ketika udah married kita punya anak 3. Aku punya 4, oke, 5, oke. Lo jalan aja dulu 1. Pas sudah coba 1, coba aja dulu 1. cukup kayaknya ya. Cukup kayaknya. Ya Vino juga kan 1, Jizi aja sejauh ini iya kan. nih, sudah berusaha. Tapi ya memang rezekinya 1. Rezekinya 1 Iya, gitu ya. Kalau Vino sebagai aktor, lebih seneng filmnya diputar di bioskop atau di OTT? Kalau misalnya film itu kualitasnya untuk bioskop, ya di bioskop. Tapi kalau misalnya film itu, kan ada juga nih filmnya sebenarnya untuk OTT. Tapi siapa tahu cuan ya kan pasang ke bioskop. Nah, menurut gue ya kalau untuk diproyeksinya atau dibuatnya untuk OTT aja. Karena ketika dipasang ke bioskop, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Karena pada saat pembuatnya ya tujuannya untuk OTT. Secara spek untuk bioskopnya pasti akan kurang gitu kalau menurut gue. Walaupun udah di-upgrade tetap aja kurang. Ya. Tapi kalau untuk jangkauannya, reach-nya gitu. Misalnya kita OTT yang terbesar lah gitu kan, itu semua orang punya lah gitu. Kan sebagai aktor, wah ditonton juga tuh sama. Benar. Tapi tetap kalau menurut gue, kalau misalnya film itu untuk bioskop, pasang aja dulu di bioskop. Sejauh mana rezekinya di sana, udah. Kalau mau disebarkan lewat OTT, lebih bagus lagi. Oh, barulah OTT. Bener. Kecuali kalau misalnya film ini untuk OTT atau mungkin untuk digital, ya sebarkanlah seluas-luasnya untuk digital. Vino lagi syuting pernah gak sih keserimpet ngomong? Sering banget. Karena cepet atau karena scene-nya lagi marah-marah atau karena adegannya lagi ngapain gitu? Sebetulnya gue tuh punya kelemahan di artikulasi sebenarnya. Karena emang di artikulasi itu punya kelemahan di situ. Tapi karena udah sering latihan, udah sering hal itu tuh bisa berkurang gitu. Karena udah tahu cara nge-handle-nya gitu. Udah tahu cara handle-nya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sering salah juga. Karena kejadian nih gitu. Iya, kayak gitu. Dan biasanya kalau ngomongnya terlalu cepat, kalau gue tuh kalau ngomong cepat, ketika disuruh ngomong lambat, kadang-kadang jadi susah. Tapi ketika disuruh ngomong cepat banget, tetap keserimpet. Jadi makanya perlu latihan. Nah, dengan latihan itu kan membawa Vino Bastian sampai ke titik sekarang ini sebagai ya aktor layer utama lah di Indonesia lah gitu. Layer 1 lah. Beserta. Gitu ya? Iya dong. Sekelas Vino Bastian tuh bukan yang kelas-kelas supporting, bukan. Oh iya. Walaupun film memang itu karya bersama ya. Semua elemen tuh berfungsi dengan baik dan harus didukung dengan baik gitu. Nggak ada yang jadi rajanya, nggak ada yang jadi bawahannya, nggak ada. Tapi kan semuanya mulai dari bawah, Riz. Betul. Semuanya harus dimulai dari bawah. Bisa sampai sekarang ini, apakah Vino Bastian punya standar atau idealisme tersendiri dalam dunia seni peran ini? Kalau idealis harus tetap ada sih. Maksudnya idealis itu harus tetap ada gitu. Maksudnya ketika orang udah nggak punya idealisnya lagi untuk berkarya, ya lo ngapain berkarya lagi? Nyari uang aja lo jadinya, ya kan? Karena lo udah nggak punya idealis lagi lo di ketika lo mau berkarya. Kayak lo sekarang nih, lo mau ngambil kerjaan apa sih, lo punya idealisnya sendiri kan? Misalnya podcast lo atau tayangan lo atau vlog lo, gue pengennya kayak gini-gini. Nah itu kan idealis lo. Tapi idealis tiap-tiap orang kan beda. Kan? Nggak bisa disamain gitu. Bagaimana caranya menemukan idealismenya cocok dengan si kapitalis yang cocok ini? Makanya idealisme lo itu harus realistis. Jangan yang terlalu muluk-muluk. Ini bawaannya saya panas terus gerah ini. Kayaknya enak gitu makan yang dingin-dingin. Monggo. Aduh, ini ada kotak KFC ini. Tolong dong, Opung Kolonel Sanders. Aku ini pengen makanan yang dingin tapi harganya terjangkau, tapi rasanya enak. Boleh dong. Nah, apa ini dikasih ya? Set. Wih, ada sundae dan puding. Aku mau coba apa dulu ya? Cobain sundae-nya dulu kali ya. Kan tadi doanya udah minta yang dingin-dingin. Aku coba dulu sundae-nya.
Karena saya konsisten orangnya, Gemini yang konsisten. Sebagai tim aduk, saya akan mengaduk semuanya ini menjadi satu biar bercampur semua rasanya ini. Coklatnya ada, es krimnya ada, saya aduk, saya coba. Seger banget ini di mulut dan di tenggorokan ini. Manis-manis dari es krim dan saus coklatnya ini, wah, nggak ada lawan lah pokoknya bro. Oke banget. Ntar ya, karena ini ada temennya satu lagi, aku minum air putih dulu buat menetralkan. Sekarang ada puding, ntar ngambil dulu sendoknya. Ini dia sendoknya. Sekarang kita buka puding. Pudingnya ini kita buka. Puding Pak Ding Ding, puding Pak Ding Ding. Kita lihat ini warna pudingnya coklat begini, terus kenyal-kenyal gimana gitu. Ini bisa tinggal hap, ini mah bisa tinggal di hap ini ya. Tuh, tidak apa ya istilahnya, pudingnya nggak terlalu encer-encer ini, kayak gini enak nih. Main rasa coklatnya main. Sangat cocok ini buat ngemil-ngemil lucu nih. Manis coklatnya ini pas banget, tidak terlalu manis gitu. Jadi ada manis-manis, ada pahit-pahitnya, enak deh pokoknya. Gimana nih para sobat kuy? Udah cukup ngiler belum kalian nih? Daripada kalian ngiler, aku kasih tahu nih para sobat kuy, KFC es krim sundae dan KFC puding ini harganya sangat terjangkau sekali. Dijamin kantong kalian itu tidak akan teriak-teriak. Cuma dengan goceng. Cuma dengan goceng kalian sudah bisa dapatkan cemilan kekinian di KFC terdekat di kota-kota kalian. Cocok untuk ngemil sambil ngobrol ataupun nonton. Karena aku masih harus bekerja, aku simpen dulu ya deh. Ini di kotak. Nanti baru dilanjutin lagi. Gak enak sama bintang tamu. Orang lagi kerja malah makan. Ntar ya, aku minum dulu ya. Karena permintaan saya udah dikabulkan, saya akan melanjutkan untuk ngobrol lagi. Oke? Kak Vino, gini. Saya mohon maaf tadi ada jeda sebentar. Iya, nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Kalau seorang Vino yang sedikit riding tapi diperbanyak belanja, itu idealismenya juga tuh. Itu idealis yang gak realistis. Kok lu pasang di sini sih? Bini gue ntar lihat dong. Iya, itu Caca kan tahu. Omongan di grup kita aja. Nanti udah gak fun-fun lagi gue di rumah. Tapi Kak Vino, banyaknya orang belum tahu tuh apa ya, kalau syuting itu ternyata capek dan lama. Benar. Banyak. Ya kan, kita sering lihat ketemu sama orang yang jadi ekstra, jadi pikir, oh gini ternyata syuting ya? Gitu. Sama kayak orang yang nonton film, awalnya semangat. Wah, dari tadi dari jam segini adegannya cuma itu mulu. Diulang-ulang jalan dia, diulang-ulang jalan. Bener. Habis master cover gitu kan. Banyak orang, hah? Dari berbelas-belas hari jadinya berapa menit cuma segini doang. Jadinya segini doang. Sama gitu. kayak adegan fighting kan. Syutingnya 3 hari 3 malam gitu. Jadinya ya setengah menit lah. Jadinya setengah menit. Hal yang paling cocok kalau untuk quality time sama family, biasanya kalian ngapain? Anak gue tuh suka banget sebenarnya di rumah. Jadi kalau misalnya kayak kadang-kadang misalnya di rumah, yuk kita keluar yuk. Kalau keluar pun misalnya kayak makan, atau mungkin dia suka mau cari-cari sesuatu mainan juga atau enggak bahan-bahan yang dia pengen bikin di rumah. Itu udah seneng banget tuh. Kalau enggak ya di rumah aja, di rumah ngapain, main apa namanya, main susun-susun apa boneka-bonekanya dia apa. Terus dia sekarang udah mulai bikin kayak boneka-boneka dia susun, dibikin kayak film gitu, dia edit sendiri. Nah dia tuh udah seneng kayak gitu. Ngedit video. Dia nggak seneng ditampil di depannya, tapi dia seneng di belakangnya. Gue juga nggak tahu tuh, kita nggak ada yang pernah ngajarin dia kayak gitu. Dia dari kakeknya kali ya? Oke, enggak juga sih. Dari bokapnya. Kan mungkin ada yang belum tahu. Bokapnya Vino adalah, bokap gue tuh penulis. Iya. Penulis Wiro Sableng. Tito Bastian Tito. Yeah. Seneng di belakang layar dari situ kali. Mungkin ya. Sama kayak gue juga mungkin kalau secara langsung jadi penulis buku enggak, tapi kalau di sama-sama seni iya. Bokap gue nulis, gue main film gitu. Ya sama-sama di seni kan. Sama-sama di seni. Suka nggak suka pasti ada kebawa-kebawanya gitu. Tapi Jijik
untuk megang gadget itu ada jamnya kah atau atau dibebasin? Kalau soal gadget, gini, dulu tuh gue pengen anak gue tuh nggak terlalu gadget banget. Tapi begitu sekarang semua udah mulai berpindah, kayak misalnya buku pun udah ada di e-booknya gitu. Ya gue harus mengenalkan itu gitu. Karena begitu gue ngelihat ada teman kita juga, dia memang dibatasin untuk itu. Dibatasin dalam arti sama sekali enggak. Begitu gue ngeliat obrolan anak-anak ini, kasihan anaknya. Jadi dia nggak nyambung kayak soal teknologi. Beda universe gitu ya. Jadi berarti harus ada sesuatu yang harus gue rubah nih dari apa namanya, dari cara mendidik anak gue soal kemajuan teknologi. Boleh berhubungan dengan teknologi, gadget, ada handphone apa. Tapi gue batasin dalam arti apa-apa aja yang boleh dia mainin, boleh apa-apa aja yang dia iniin gitu. Dan begitu sekarang mulai pandemi, semuanya online, semua anak harus tahu gadget. Harus tahu gimana mengoperasikannya. Benar. Gitu kan. Kadang-kadang memang pakai laptop, tapi kadang-kadang ada informasi atau tugas-tugas yang harus dikumpulkan lewat handphone juga. Lewat email. Nah kadang-kadang kalau misalnya gue nggak ada di rumah, dia kan harus tahu caranya. Betul. Biar dia bisa mandiri kan. Akhirnya tetap gue ajarin. Jadi maksud gue nggak menutup anak gue dari teknologi, tapi gue batasin apa yang cocok di usianya dia. Karena kejahatan teknologi itu bahaya banget, Riz. Iyalah. Itu mau di game-game anak-anak nih untuk semua orang tua. Harus sering-sering ngecek game yang anak-anak mainin. Betul. Karena game-game yang kalau dari luar itu sebelah permainannya sangat child friendly, ternyata itu dalamnya tuh ada sisi-sisi berbahaya. Bener. Itu menurut gue harus dipantau gitu. Karena gue ngalamin. Karena gue ngalamin. Awalnya mungkin mikir ini mah game anak-anak biasa. Ini game anak-anak gitu. Tapi tiba-tiba udah mulai ada berhubungan dengan game yang user yang lain, udah mulai ada kolom chat. Nah, itu berbahaya. Itu berbahaya ya. Itu berbahaya karena mereka masuknya lewat situ. Gitu. Terus berarti caranya Vino untuk menangani masa remaja atau masa pubernya anaknya harus sering-sering ngobrol. Harus sering-sering ngobrol ya. Jadi jadi dia tuh nggak boleh. Gue berusaha nggak boleh ada sesuatu yang dia simpen. Jadi misalnya ada sesuatu di sekolahnya yang dia nggak enak, atau dia mungkin suka sama sesuatu, misalnya gini, dia suka mengidolakan seseorang, atau boy band, sekarang kan terkenal boy band, ada BTS apa semuanya. Gue harus tahu kenapa lo suka ini, apa alasannya, apa karena fisiknya yang oke, atau karena karya-karyanya yang oke gitu. Dan ketika dia suka ini, kita sebagai orang tua harus tahu. Misalnya dia taunya di step ini, anak ini. Gua sama Caca harus 2 step atau 3 step lebih tahu si idola yang dia idolain ini. Walaupun gua nggak suka, gua harus tahu. Mempelajari. Jadi ketika dia ketika dia mulai berkembang, dia mulai nanya ini, gua udah tahu sebelumnya. Jadi jangan sampai tahu knowledge-nya dari temen. Bener. Taunya dari orang tua. Bener. Jadi gua tahu ini. Apapun itu gitu. Iya. Jadi makanya dia tuh seneng. Kalau misalnya dia tahu dia lagi suka A, dia suka A nih, gue langsung sama Caca ngulik. Begitu dia ngomong ini, gue udah tahu tuh. Oh ini kayak gini-gini, ini kayak gini-gini nih. Sampai ada misalnya fakta-fakta yang mungkin nggak bagus untuk anak-anak, gue kasih tahu ke dia. Akhirnya dia mikir, oh iya deh, aku ternyata nggak suka ini. Aku ini, wah dia pindah lagi nih, gue cari lagi nih. Ini apa sih sebenarnya? Tapi lu tahu fakta-fakta yang nggak bagus sih karena ngulik itu karena tadi. Karena gue ngulik. Kalau yang tahu dia duluan, tapi gue salip. Iya. Gitu. Diulik gitu ya. Iya, gue salip. Tapi gimana caranya taunya dari orang tua gitu. Jangan sampai yang ngajarin tuh temen gitu ya. Iya, benar. Tapi dengan semua kesibukan ini, kalau gue lihat Vino nih badannya tetap oke terus. Karena mukanya juga tetap oke terus gitu. Gak pernah ada perubahan kayaknya gitu. Gimana memaintainnya itu gimana? Harusnya sih jaga sih. Kalau dulu tuh gue berasa pede banget karena dulu kan gue olahraga kan basket jadi kayak metabolismenya bagus. Shooting disuruh gemukin, disuruh kurusin, ya sebulan bisa berubah. Terakhir nggak bisa berubah. Terakhir kok nyaman. Pola diet zaman dulu sama sekarang kan makin lama berubah. Dan ada macam-macam gitu. Lebih banyak gitu kan. Ada yang ketika gue coba ini, loh kok mah gue kambuh. Gue coba ini bukannya makin sehat, kok ternyata yang ininya bagus. Kok kolesterolnya naik gitu. Hal seperti itu sih yang harus dipelajarin gitu. Makanya bisa sekarang ya masih
Vino Bastian ya looks-nya begini. Bukannya karena anugerah ya, karena berusaha sih. Juga harus usaha. Tanggal 24 24 Maret di bioskop akan ada film Baby Blues. film Baby Blues. Kakak Vino, terima kasih banyak sudah Segini mau doang? datang. Hah? Segini doang. Mau lanjut lagi? Mau 2 episode kita? Aduh. Gua sih mau. Tapi Manajer Kak Vino mau nggak? Oke Kak aduh, Vino, thank you banget nih udah Thank you datang ya. ke sini nih. thank you banget. Semoga panjang Amin. dan ya jadi brand ambasadornya. Amin. Terima kasih juga kepada bintang tamu Vino Bastian. Thank you berat. Sampai jumpa lagi di episode mendatang di Potskoy bersama saya Boris Bokir. Dadah. Nah, nonton terus Potskuy.